Halo, selamat datang di konten gua Senandung Rasa Bola episode 1. Kenalin dulu, nama gua Rosatnan. Di sini gua pengen ngebahas tentang pemain-pemain Indonesia yang kemungkinan bisa menyusul Pratama Arhan dalam waktu dekat ke Jepang. Ya, seperti kita ketahui bahwa Pratama Arhan sudah dikontrak sama klub J2 League Tokyo Verdy. J2 League ini adalah kompetisi kasta kedua di Liga Jepang gitu. Ya, Tokyo Verdy ini juga merupakan salah satu tim yang punya sejarah cukup baik sebenarnya secara prestasi gitu. Tapi sejak 2008 gitu, dia masih belum promosi lagi ke J1 ataupun kompetisi kasta tertinggi dari Liga Jepang. Nah, seperti kita ketahui juga bahwa hadirnya Pratama Arhan ini langsung membuat heboh, terutama dari sisi media sosial ya, dari sisi dunia maya gitu, yang mana akun Instagram Tokyo Verdy ini menjadi jumlah followernya menjadi yang terbanyak kedua setelah Vissel Kobe, klubnya Andres Iniesta gitu. Jadi ini benar-benar langsung membuka paradigma baru gitu, pandangan baru dari sepak bola Jepang gitu di dunia maya terutama. Bahkan ada sampai yang kesel ya kalau kita lihat di perang di sosmed itu, intinya gitu, ada fansnya FC Tokyo yang marah-marah gitu karena FC Tokyo ini dibombardir sama netizen Indonesia gitu, netizen plus 62. Tokyo is green itu adalah warna kebesaran dari Tokyo Verdy gitu, sementara FC Tokyo itu warna kebesarannya adalah biru gitu. Nah, itu ada semacam perdebatan di situ lah gitu. Ya, membuat heboh lah langsung Pratama Arhan. Tapi Pratama Arhan dipastikan masih belum bisa bertanding pada laga perdana Tokyo Verdy musim ini yang terjadi pada hari Sabtu. Dia masih mengurusi administrasinya lah gitu untuk perpindahan dia ke sana gitu. Nah, terlepas dari itu semua gitu, Pratama Arhan memang salah satu pemain yang bisa dibilang ya memang layak lah gitu untuk bermain di sana di Jepang gitu. Dan memang harus dapat kesempatan itu dan harus mencoba itu gitu, sebagai pemain yang potensial. Jangan sampai dia menyanyiakan kesempatan ini, bakatnya, karena dia memang punya hal itu. Bahkan kalau teman-teman ingat ketika Piala AFF 2020 lalu, ketika dia dinobatkan menjadi pemain muda terbaik Piala AFF, salah satu legenda Singapura, Muhammad Ridwan, menyarankan dia untuk segera bermain di klub luar negeri gitu. Dia menilai bahwa Pratama Arhan ini adalah pemain istimewa dan pastinya bisa menjadi salah satu pemain yang paling bersinar di Asia Tenggara. Seperti Chanetip Songkrasin di Liga Jepang yang saat ini memperkuat juara bertahan J-League, yaitu Kawasaki Frontale. Ya, kita harapkan memang Pratama Arhan bisa menjadi salah satu pemain utama dan terus mendapatkan kesempatan bermain dari Tokyo Verdy ketika bergabung nanti. Lepas dari itu, kita mau bahas nih, siapa aja sih pemain-pemain yang bisa menyusul Arhan ke Jepang. Kita mulai dari pemain pertama, yaitu Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya merupakan pemain kelahiran Sorong, Papua Barat, 5 Mei 1996. Sekarang usianya sudah 25 tahun gitu. Berposisi sebagai gelandang, klubnya Persebaya Surabaya gitu. Pada Piala AFF kemarin, dia menjadi andalan di lini tengah dari pelatih Sinteyong. Dia pada Piala AFF kemarin itu bermain dalam 8 laga, sudah mencetak 1 gol dan juga menciptakan 1 assist gitu. Sementara di Liga 1 musim ini gitu, dia sudah main dalam 13 pertandingan dan telah mencetak 5 gol plus 1 assist. Kalau melihat perjalanan dari Ricky Kambuaya ini memang bisa dibilang cukup berliku juga ya sebenarnya gitu. Dia itu gabung ke klub Liga 2 waktu itu 2015, divisi utama. Waktu itu masih namanya yaitu Produta gitu. Dia sempat gabung di Produta gitu 2015 sampai 2017. Kemudian dari 2017 sampai 2019 dia sempat bergabung dengan PS Mojokerto Putra. Nah, di PS Mojokerto Putra ini bakat dia akhirnya dilihat oleh klub-klub papan atas di Liga 1. Dan akhirnya PSS Sleman ketika promosi pada 2019 mereka merekrut Ricky Kambuaya ini gitu. Nah, Ricky Kambuaya
bermain dan tampil apik waktu itu, sehingga akhirnya direkrut oleh Persebaya pada musim 2020. Sayangnya pada musim 2020 dia sayangnya kompetisi terhentikan waktu itu. Nah, akhirnya pada musim 2021-2022 nih, Ricky Kambuaya mampu membuktikan nih, apalagi posisinya dia itu tadinya kalau setahu gue, seingat gue itu dia gelandang bertahan, bukan gelandang serang gitu. Tapi diubah dia menjadi seorang gelandang serang dan akhirnya punya determinasi yang tinggi gitu oleh Coach Haji Santoso gitu, dan dimaksimalkan potensinya itu kembali oleh Coach Sinteyong hingga akhirnya dia menjadi salah satu gelandang terbaik, bisa dibilang. Kalau gue bilang salah satu gelandang terbaik di Piala AFF kemarin gitu. Dan memang dia menjadi salah satu kunci permainan ataupun rotasi bola yang dialirkan ataupun yang dimainkan oleh timnas Indonesia di Piala AFF kemarin. Ricky Kambuaya, dia punya tipe bermain yang agresif, terus punya visi permainannya apik tentunya. Ini menjadi salah satu kelebihan juga, dia bisa menjadi pemecah kebuntuan tim. Bahkan dia mencetak gol terakhir bagi Persebaya itu ketika menghadapi Persija, hasil imbang skor 3-3 waktu itu. Itu bukti salah satu kejelian dia dalam melihat peluang yang ada di depan gawang gitu. Jadi Ricky Kambuaya selain punya visi bermain, juga punya umpan-umpan yang juga akurat. Dia juga mampu menjadi pencetak gol yang bisa diandalkan gitu. Jadi dia adalah salah satu gelandang berbahaya, dan dia pun sudah pernah berucap siap untuk diajak bermain di luar negeri, entah itu nanti di Korea ataupun di Jepang gitu. Kita harapkan di antara dua negara itulah mungkin bisa menjadi batu loncatan bagi Ricky Kambuaya untuk bisa menapaki karir profesionalnya lebih tinggi. Oke, itu Ricky Kambuaya. Selanjutnya ada lagi pemain dari Persebaya Surabaya, pemain muda, Rizky Ridho Ramadhani. Rizky Ridho ini pemain ataupun back berusia 20 tahun. Dia berposisi sebagai back tengah gitu. Ya, seperti saya mention tadi, dia adalah pemain dari Persebaya Surabaya. Catatan di Piala AFF kemarin ini juga cukup mengejutkan ya, karena pada awalnya kan kalau Rizky Ridho ini, kalau kita lihat rekam jejaknya, dia itu jebolan tim Persebaya Junior gitu di Elite Pro Academy. Waktu itu dia bersama Persebaya U20 juara Elite Pro gitu di 2019. Terus dia juga dipanggil sama Coach Fahri waktu itu untuk memperkuat timnas U18 di Piala AFF U18 2019 di Vietnam. Saya waktu itu kita cuma berhasil sampai semifinal. Kemudian dia dengan cepat dilirik juga oleh Coach Sinteyong, kemudian ikut TC di Kroasia, penampilannya mencuri perhatian. Bahkan yang cukup mengagetkan adalah dia menjadi andalan, salah satu back andalan dalam formasi 5 back yang diterapkan oleh Coach Sinteyong. Waktu itu dari 5 back, 3 back tengahnya adalah salah satunya Rizky Ridho. 2 lainnya seperti kita ketahui bahwa ada Farudin Arianto ataupun Alfeandra Dewangga, yang terkadang juga Rizky Ridho bergantian dengan Elkan Bagot. Tapi Rizky Ridho pada Piala AFF kemarin dipercaya dalam 5 pertandingan gitu. Sementara di Liga 1 musim ini dia sudah bermain dalam 12 pertandingan setidaknya. Itu Rizky Ridho, dia punya tipe permainan disiplin, pekerja keras, dan juga lugas ya. Dia juga punya stamina yang bagus. Dia visi ataupun membaca permainan lawan itu juga cukup baik, sehingga dia mampu memotong bola-bola aliran yang ke kotak penalti dari lawan. Itu menjadi salah satu kelebihan dari Rizky Ridho. Dia begitu tenang pembawaannya, tenang banget. Mengingatkan gua kepada sosok Bejo Sugiantoro ketika masih membela timnas waktu itu, masih aktif bermain. Itu Rizky Ridho Ramadhani, salah satu back potensial, back masa depan Indonesia yang kita harapkan bisa tampil konsisten dan terus meningkat. Pemain selanjutnya yang kemungkinan juga bisa untuk bermain di Jepang adalah Rame Rumakik. Pemain asal Papua 19 tahun ini memang benar-benar mencuri perhatian ya di Liga 1 tahun ini. Dipromosikan oleh Coach Jackson F. Tiago dari Persipura Junior gitu pada musim ini. Ya sekarang Coach Jackson kan sudah tidak di Persipura ya, sudah diganti Angel Alfredo Vera gitu. Tapi Romero Makik ini salah satu pemain yang dipromosikan dan benar-benar mampu menjadi racing star gitu. Dia debut ketika timnas di level senior ya, di level senior dia debut ketika timnas menghadapi
Taiwan waktu itu pada playoff kualifikasi Piala Asia 2023 di 7 Oktober 2021. Dia bahkan langsung cetak gol saat itu. Nah, di Liga 1 musim ini pun dia sudah main dalam 7 pertandingan dan juga sudah mencetak 1 gol. Kenapa baru 7 pertandingan? Karena dia ini tidak terlepas dari dia yang sering bolak-balik ke timnas ya. Memang salah satu pemain Persipura yang paling banyak dipanggil ke timnas saat ini gitu. Itu Romelu Makic. Bahkan di Piala AFF kemarin dia bermain dalam 7 pertandingan menjadi pemain yang cukup diandalkan juga, bergantian untuk di posisi sayap timnas kita gitu. Bergantian juga dengan Witan ataupun Irfan Jaya ataupun dengan Egy ya, bergantian di situ timnas kita, dan akhirnya dia berhasil mencetak 1 gol. Dia punya tipe permainan yang begitu agresif, punya kecepatan dan juga baik dalam visi bermain gitu. Kemudian pemain selanjutnya, pemain yang keempat, yaitu Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand ini adalah salah satu pemain muda potensial yang paling banyak diperbincangkan saat ini gitu. Memang potensinya sangat luar biasa. Gue inget ini seperti saat ketika Evan Dimas menjadi bahan perbincangan orang banyak gitu, ketika waktu 2012 atau 2013 lalu gitu. Nah, saat ini ada Marcelino Ferdinand yang kemungkinan juga bisa cepat untuk bisa berkarir di luar negeri. Pemain ini berposisi sebagai gelandang, klubnya Persebaya, usianya baru 17 tahun gitu. Kemudian dia memang sebelumnya lebih banyak menjadi langganan di timnas U16 di eranya Coach Bima Sakti. Menjalani debut di level senior, akhirnya dia dipanggil gitu kemarin sebenarnya untuk persiapan Piala AFF U23 yang akhirnya Indonesia batal ikut serta gitu, dan juga persiapan untuk SEA Games ya mungkin ya gitu. Dan gue rasa juga Marcelino Ferdinand ini akan menjadi daftar teratas, salah satu daftar teratas pemain yang akan dipersiapkan untuk menjadi andalan skuad Garuda Muda kita di Piala Dunia U20 2023 nanti saat kita menjadi tuan rumah gitu. Nah, di debutnya tersebut ketika menghadapi Timor Leste di Bali beberapa waktu lalu gitu, dia memang langsung mencuri perhatian ya permainannya, bahkan sempat terucap oleh Coach Sinteyong gitu ketika ada 2 pemain muda yang dimasukkan ketika menghadapi kebuntuan, dan 2 pemain muda ini memberikan perubahan permainan yang cukup signifikan gitu bagi permainan timnas Indonesia ketika menghadapi Timor Leste gitu. Salah satunya selain Ronaldo Kote yaitu Marcelino Ferdinand. Di Liga 1 musim ini dia benar-benar menjadi andalan dari Persebaya Surabaya. Dia sudah 18 kali bertanding, kemudian sudah mencetak 4 gol dan 6 assist gitu. Saat video ini dibuat ya gitu. Nah, tipe bermain dari seorang Marcelino Ferdinand ini adalah pemain yang agresif, cepat, punya visi bermain yang baik, dan salah satu ciri khasnya juga adalah punya tendangan jarak jauh yang mematikan. Karena beberapa gol yang dia cetak juga dari situasi tendangan jarak jauh. Itu tadi menurut gua para pemain yang akan bisa ataupun segera menyusul Pratama Arhan ke Jepang. Marcelino Ferdinand juga setahu gua dia kenapa punya kans kesana besar gitu, karena satu manajemen juga dengan Pratama Arhan yang membawa Pratama Arhan ke sana gitu, yaitu di level up manajemen setahu gue ya gitu. Ada kemungkinan gitu untuk Marcelino Ferdinand bisa bermain di luar negeri ataupun setidaknya mungkin di Jepang nanti. Kita tunggu aja siapa lagi pemain yang akan dikontrak oleh klub Jepang. Semoga terus ada kabar baik untuk sepak bola Indonesia. Oke, sebagai penutup gue pengen ngasih sebait 2 bait lagu lah ya. Namanya juga Senandung Rasa Bola. Kalau fals-fals nanti mohon dimaafkan ya. Tetap semangat mengejar cita-cita, jangan mudah menyerah. Kalian adalah para pemain harapan bangsa. Semoga bisa membuat bangga
mengukir prestasi, meski nanti bermain di luar negeri. Sampai jumpa.